Bapak, Ibu, saudara, dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, banyak penelitian, khususnya secara psikologis, mengatakan kalau otak kita lebih mudah menerima peristiwa yang negatif daripada peristiwa yang positif. Saya pernah mencoba untuk membuktikannya dengan bertanya ke beberapa teman tentang 2 hal yang membuat mereka bahagia hari ini. Dan dari 10 orang yang saya tanya, hampir semua mereka sulit menemukan jawabannya. Mereka hanya menjawab, hari ini biasa aja, gak ada yang membuat aku bahagia begitu. Tetapi ketika saya bertanya, sebutkan 2 hal yang membuatmu kesal hari ini. Wah, mereka menjawab lebih dari 2. Kita cenderung dan terbiasa dengan cepat menerima emosi yang negatif daripada yang positif. Apalagi ketika kita bertemu dengan situasi yang tidak nyaman. Misalkan bertemu dengan masalah hidup seperti keuangan yang menipis, cekcok dengan keluarga dan rekan kerja, kesulitan mengambil keputusan, kita akan cenderung memikirkan hal-hal buruk dari masalah itu. Dan tidak jarang, kita mungkin terlalu memikirkannya sampai membuat kita pusing 7 keliling, sulit tidur, bahkan di beberapa kasus ada yang sampai mual dan stres. Keadaan seperti itu disebut sebagai overthinking atau terlalu cemas dan khawatir. Persoalannya, sebagai umat Allah, kita akan sangat sering diperhadapkan dengan beragam masalah, karena Allah tentu memiliki misi agar kita melakukan sesuatu. Seperti kisah Yunus, ia diminta pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Allah kepada masyarakat di Niniwe. Setelah mendapatkan tugas dari Allah, Yunus berada di persimpangan jalan. Apakah pergi ke Niniwe atau kabur saja? Namun persoalannya, Yunus tidak bisa kabur dari Allah, karena Allah akan selalu tahu kemana Yunus pergi. Setelah peristiwa Yunus masuk ke dalam perut ikan, kemudian Yunus menyadari bahwa kuasa Allah selalu menyertai dia. Tuhan ada di mana-mana. Maka ia kembali dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi setelah ia melakukan perintah Tuhan, ternyata itu tidak dengan tulus hati dilakukannya. Karena alasan sesungguhnya kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe adalah karena Yunus punya emosi negatif terhadap kota Niniwe. Yunus tidak suka dengan bangsa asing itu. Sehingga ketika orang-orang di Niniwe mendapat pengampunan dari Allah, dan Allah tidak memberi malapetaka kepada Niniwe, Yunus kemudian kesal kepada Allah. Ia marah, dan kemudian saking marahnya, Yunus meminta Allah untuk mencabut nyawanya saja. Ternyata Yunus mempermasalahkan keputusan Allah kepada bangsa Niniwe. Bahkan Yunus juga dengan mudahnya marah kepada ulat yang membuat pohon jarak yang berubah dari rindang sampai daunnya habis, karena ulat itu memakan pohon jarak itu. Lalu Allah berkata, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak yang sedikit pun engkau tidak berjerih payah karenanya?" Dan Yunus menjawab dengan kalimat, "Ya, dia marah sampai mati." Allah kemudian berkata, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, padahal sedikit pun engkau tidak berjerih payah untuk pertumbuhannya. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar dengan penduduk yang banyak itu, di mana mereka tidak tahu apa yang baik untuk dilakukan." Mungkin kita pernah seperti Yunus, ketika diperhadapkan dengan situasi yang tidak nyaman, kemudian kita mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, mempertanyakan tentang kasih-Nya, merasa sendiri dan tidak dipedulikan oleh Tuhan. Atau kita pernah merasa kalau Tuhan tidak adil karena Allah mengasihi semua orang. Harusnya Allah mengasihi saya saja, harusnya Allah mengasihi umat Kristen saja. Perasaan-perasaan demikian wajar muncul,
karena kita memang dengan mudah melihat sisi buruk dari suatu masalah. Namun Allah tidak ingin kita berhenti di situ saja. Allah ingin kita belajar untuk menyerap hal-hal baik dari peristiwa yang terlihat buruk. Karena kebahagiaan bukan hanya tentang segala sesuatu baik adanya, tetapi tentang bagaimana kita mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Amin saat teduh bagi kita.